Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak. Pagi, Bu. Terima kasih kehadirannya ya pada kesempatan hari ini. Perkenalkan saya Bu Eni ya, saya pengajar praktek program pendidikan guru penggerak tahap ketiga. Bu Eni mendampingi guru kalian yang bernama Bu Santi. Bu Santi ini adalah calon guru penggerak. Dalam waktu 9 bulan ke depan saya akan mendampingi beliau untuk kedepannya akan menjadi guru penggerak. Ya, jadi untuk menjadi guru penggerak itu Bu Santi melewati proses yang luar biasa berat karena saingannya dari guru-guru se-Indonesia ya. Jadi bersyukur kalian punya Bu Santi yang luar biasa ini ya. Jadi ada beberapa hal yang ingin Ibu tanyakan. Oh sebelumnya saya mohon maaf saya duduk di atas ya. Gak apa-apa kan anak-anak di bawah? Tidak apa-apa. Permisi dulu ya. Ada pertanyaan pertama terserah nanti yang mau jawab siapa. Jangan lupa kenalan dulu ya. Yang pertama bagaimana Bu Santi memposisikan ini anak-anak ini dalam pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Siapa yang mau jawab? Oh iya, kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Salsabilia Nirmala Hidayat dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan memberitahu bagaimana cara Bu Santi memposisikan saya sebagai murid. Tentunya Bu Santi sebagai guru itu memposisikan muridnya itu sebagai anak murid atau siswanya untuk belajar. Untuk belajar itu, oleh dari itu Bu Santi menurut saya cukup baik memposisikan saya sebagai murid karena Bu Santi memberikan pelajaran yang cukup jelas dan dapat dipahami walaupun secara online. Seperti Bu Santi menekankan, ayo tugasnya, ayo ini dipahami. Terus kemudian kemarin itu pernah sempat ulangan bersama Bu Santi. Bu Santi bilang, ya Bu Santi mengajarkan saya untuk dan teman-teman saya untuk mengerjakan soal itu tidak perlu bertele-tele kalimatnya. To the point gitu ya, maksudnya. jadinya Bu Santi lebih jelas dan lebih singkat dan menurut saya Bu Santi cukup baik di sini sebagai posisi untuk mengajarkan saya sebagai murid. Jadi interaksi antara murid dengan guru itu enak gitu ya, nyambung gitu ya. Untuk pertanyaan kedua ini, apakah anak-anak merasakan ada perubahan dalam interaksi baik dalam maupun di luar kelas selama proses pembelajarannya? Siapa yang mau jawab? Oh iya, silakan dikenalkan dulu namanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Galaksi Alfanza dari kelas 11 IPA 5. Menurut saya Bu Santi dalam proses pembelajaran apa ada perubahan enggak selama ini sebelumnya apa sekarang sebelum dengan sebelum 1-2 bulan ini lah dengan sekarang? Karena sebelumnya itu daring online ya. Jadi dengan sekarang ada perubahan. Banyak ya. Banyak. Seperti di kelas diberi pemahaman tentang materi yang dijelaskan, diberi latihan-latihan. Selain materi, apa hal yang menurut kamu kelebihan dari Bu Santi itu? Selain pembelajaran materi kan ada hal lain di luar itu, misalnya interaksi dengan anak bagaimana? Interaksi dengan muridnya baik Ya. dan selalu semangat. Semangat ya, memberi semangat ke anak-anak, supportnya luar biasa ya. Terima kasih jawabannya ya. Untuk pertanyaan ketiga nih, apa yang dilakukan oleh Bu Santi selama proses pembelajaran di kelas dalam aksi nyata penerapan Ki Hajar Dewantara ini? Misalnya beliau itu Ki Hajar Dewantara nggak tahu kan? Ing ngarsa sung tulodya, ing madya mangun karsa, tuturi handayani kan begitu. Apakah ada aksi nyata yang sudah dilakukan Bu Santi selama ini? Siapa yang mau jawab? Ya silakan. Perkenalkan, nama saya Nasti Dwi Lestari dari kelas 11 MIPA 1. Menurut saya biasanya Bu Santi itu masuk ke kelas mengajarkan untuk semangat begitu Bu. Yaitu kayak misalnya masuk di kelas itu harus jargon dulu, ngasih jargon semana, iya seperti yel-yel seperti itu. Terus kalau misalnya ada siswa yang kurang semangat atau kurang fokus itu diberi jargon lagi biar semangat, biar tambah fokus. Lalu kalau ada pelajaran yang mungkin tidak dimengerti, Bu Santi menjelaskan ulang kepada siswanya sampai siswanya itu paham. Jadi memberikan contoh yang baik. Jadi kalau misalnya nggak bisa itu sini saya ajari gitu. Diulang terus ya. Iya. Sampai anak-anak benar-benar paham begitu. Iya. Ya. Terima kasih ya. Jadi ada hal-hal. Jadi kalau misalnya kalian tugas-tugas dari Bu Santi di dalam maupun di luar kelas yang meminta kalian untuk berpikir gitu, ada nggak? Ada. Contohnya apa ya?
Contohnya seperti misalnya peristiwa gitu Bu ya. Ya. Bagaimana itu bisa menyelesaikan peristiwa tersebut. Jadi kan Real kita ya, peristiwanya real Iya, ya dalam iya. masyarakat gitu ya. ya. Jadi kita bisa menyelesaikan, kita berguna bagi orang lain. Oh, Jadi bisa bermanfaat buat orang lain di luar maupun di dalam. ya itu yang saya cari ya, kebermanfaatannya. Terima kasih ya Nasiti ya. Untuk berikutnya, bagaimana perasaan anak-anak sebagai murid terhadap apa yang sudah dilakukan Bu Santi di dalam pembelajaran di kelas? Apa yang ingin anak-anak sampaikan terhadap yang sudah dilakukan Bu Santi tadi? Siapa? Oh, iya. Saya, perkenalkan saya Laili Istifadatun Nikmah, Laili ya. ya dari kelas 11 MIPA 1. Perasaan saya terhadap Bu Santi itu sangat senang sekali karena Bu Santi itu beliau seseorang yang ceria. Nah, ketika masuk kelas itu pembawaannya ceria sehingga anak murid itu yang awalnya males-malesan, yang awalnya ngantuk itu jadi bergairah untuk belajar. Enjoy gitu ya. Iya. ngajarnya Dan Bu ya. Santi itu ngajarnya itu meskipun antara guru dengan murid tidak terkesan menggurui. Jadi kita itu seperti teman. Misalnya ketika ada soal dan soal tersebut itu kita tidak paham akan dijelaskan kembali. Terus hanya ingin tahu saja nih, apakah guru yang lain juga sudah seperti itu? Apakah masih hanya Bu Santi ataukah sudah memang dari dulu begitu? Untuk yang saya lihat, yang seceria Bu Santi itu belum ada. Belum ada ya, masih Ya. Bu Santi ya. Rame gitu ya, Iya. orangnya ya, menyenangkan ya. Terima kasih ya. Berikutnya ini terakhir nih. Apa harapan anak-anak terhadap Bu Santi berikutnya? Siapa yang mau jawab? Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Fadil Zidanafi Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang harapan saya ke depannya untuk Bu Santi. Menurut saya Bu Santi itu sudah lebih baik dan bagus dengan cara mengajarnya maupun sifatnya kepada murid-muridnya. Kasih sayangnya. Iya, kasih sayangnya, Ada begitu. hal lain yang mungkin ingin nggak apa-apa, sampaikan aja. Hal lain yang mungkin dari Bu Santi yang kurang supaya Bu Santi bisa memperbaiki dirinya gitu. Harapannya. Menurut saya itu penjelasannya materinya. Oh, materinya. Iya. Lebih kepada materi berarti. Iya. Nanti. Dan pendekatannya juga harus lebih dekat kepada siswa agar siswa itu tidak merasa di guru itu takut itu. Selama ini kan Ya. banyak ya Ya. guru yang merasa mungkin ya merasa dirinya itu sebagai bos ya. Ya. Sedangkan murid itu ya anak-anak gitu ya, tidak dianggap sebagai teman kan gitu ya. Terima kasih jawabannya ya. Semoga percakapan kita kali ini bisa membawa perubahan bagi pendidikan di Indonesia pada umumnya ya. Kan dimulai dari hal kecil dulu ya. Dimulai dari hal kecil akan menjadi sebuah yang besar gitu ya. Perubahan-perubahan itu kan nyata gitu ya. Dari Bu Santi dulu pertama, mungkin nanti akan merembet kepada guru-guru yang lain. Makasih anak-anak ya. Mungkin kita akan bertemu lagi berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sempat bertemu dengan murid Bu Santi, kemudian bertemu dengan rekan sejawat, juga dengan Bapak Kepala Sekolah. Sekarang kita dilanjut ngobrol sedikit ya Bu Santi ya. Boleh Bu. Jadi ada beberapa pertanyaan ini yang ingin saya sampaikan kepada Bu Santi terkait pendampingan individu satu kita untuk menyongsong besok ini lokakarya yang kedua ya Bu Santi ya. Iya Bu. Jadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini, kemudian apakah proses yang sudah berjalan ini sudah sesuai dengan rencana tindak lanjut Bu Santi yang kita ketemu kemarin itu, pendampingan individu 0. Kemudian capaian apa yang sudah Ibu Santi peroleh selama 1 bulan terakhir ini? Untuk ke depannya seperti yang saya programkan kemarin atau yang sudah saya lakukan itu sudah mulai berjalan Bu, sudah sesuai. Nah, kemudian untuk capaian saya mencoba saya mencoba menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak pada diri saya khususnya. Kemudian saya mencoba untuk menerapkan ke anak-anak. Oh, iya, Nah, iya. jadi biar balance antara saya bisa, anak-anak juga merasakan apa yang saya lakukan. Jadi sudah Ibu, jadi RTL kemarin sudah sinkron ya dengan Sudah yang sinkron. Ibu capai selama 1 bulan terakhir ini ya. Iya. Ya.
Bu Santi kan minta respon dari teman sejawat ini. Ya, Bu. Saya ingin tahu nih pendapat teman sejawat Bu Santi terkait Ibu kan minta respon mereka terkait iya. perubahan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas itu bagaimana Ibu? Sangat responsif, Bu. Karena di sini kan memang komunikasi antara saya dengan teman-teman sejawat itu seperti kayak keluarga. Jadi misalnya saya kekurangannya apa, dikritisi juga. Misalnya saya ada kelebihan, mereka tidak ragu-ragu untuk mengambil apa yang baik dari saya gitu, Bu. Jadi enak komunikasinya. Ya, komunikasinya gitu ya. enak. Ada komunikasi dua arah. Bagaimana Bu Santi caranya meminta umpan balik dari rekan sejawat tersebut? Komunikasi yang baik, Bu. Kita ngobrol yang baik. Teman-teman, saya kepingin dilihat dong umpan baliknya. Minta umpan balik, silahkan dilihat pembelajaran saya di kelas seperti apa. Terus kemudian mereka merespon, oke, enggak apa-apa, boleh. Nah, gitu berarti komunikasi kita di sini. Jadi teman-teman Ibu Santi persilakan untuk ikut di kelas ya, pembelajaran. Bu, untuk melihat gitu. Adakah tantangannya ketika meminta umpan balik dari teman-teman itu? Oh, kalau tantangan sebenarnya nggak ada ya, karena mereka welcome. Tentang gurunya, misalnya di sini gurunya ada perubahan baru, ada ilmu baru, mereka welcome, menerima, kemudian mencoba melihat, bahkan terlibat, Bu, di situ. Jadi boleh tahu mata pelajarannya Bu Santi? Saya mengajar bahasa Indonesia, Bu. Terus teman yang dimintai? Yang dimintai ada matematika juga, kemudian ada fisika, kemudian bahasa Indonesia juga sama ada. Dari berbagai mata pelajaran. Dari berbagai mata pelajaran. Jadi bisa, maksudnya Bu Santi meminta pendapat itu supaya objektif begitu ya. Iya, Bu. Perasaan Bu Santi ketika mendapat umpan balik mungkin ada yang negatif, ada yang positif, itu bagaimana? Kebetulan untuk umpan balik yang diberikan rekan-rekan saya ini rata-rata bagus ya. Jadi saya bingung kadang-kadang, saya kadang mintanya gini, Bu, coba dilihat yang kurangnya apa, nanti saya biar bisa memperbaiki diri, betul, gitu. Betul. Tapi sudah bagus, Bu, perfect gitu biasanya kayak gitu. Mungkin kurang percaya diri sedikit gitu. Oh ya, jadi maksudnya Bu Santi kan ingin minta masukan yang negatif, tapi justru teman-teman masukannya positif semua. Gitu ya. Jadi mau ngoreksi perbaikan, bingung saya kurang apa ya gitu. Tapi emang bagus ya, mungkin emang bagus yang sudah Bu Santi lakukan. Sekarang terkait dengan peserta didik ini Bu Santi. Iya. Bagaimana Bu Santi memperlakukan peserta didik dalam ekosistem belajar? Saya mencoba memposisikan anak-anak itu seperti partner, Bu, kayak teman gitu, Bu. Jadi kalau ngajak ngobrol, pernah saya berpesan ke anak-anak itu gini, anak-anak kita di sini partner ya, kamu belajar, Bu Santi juga belajar. Jadi balance di situ, maksudnya tidak serta-merta aku gurunya, aku yang paling pintar, enggak, Bu. Jadi posisinya betul. Sama gitu. Dan anak-anak senang ya? Iya, kayak gitu seneng. Seperti itu, karena Bu Santi juga masih muda kan. Jadi kayak teman. Perubahan apa yang sudah Bu Santi rasakan dalam hal interaksi bersama anak-anak setelah Bu Santi mengikuti program pendidikan guru penggerak? Kan sebelumnya seperti apa, kemudian sekarang seperti apa, itu perubahannya bagaimana? Untuk perubahan, saya di sini merasa lebih nyaman, lebih memahami apa itu menjadi seorang guru. Kemudian penerapannya ke anak-anak juga berbeda dengan sebelum saya mengenal guru penggerak, Bu. Jadi lebih humanis gitu ya, humanis, lebih kayak teman gitu tadi ya. Kemudian apa saja yang sudah Bu Santi lakukan untuk mengembangkan cipta, rasa, dan karsa anak-anak? Yang saya lakukan di sini, saya kemarin mencoba menerapkan itu berbagi, Bu, berbagi makanan kemudian berbagi kayak buku gitu juga berbagi alat tulis juga misalnya saya kelebihan apa di saya barangnya tidak terpakai, nah itu kita berbagi, Bu, di situ. Itu kelas khusus apa kayak bazar gitu, Bu? Kelas biasa, kelas klasikal. Misalnya saya sekarang ada di 11 IPA 6 gitu ya. Nah, itu mereka hari ini kita mencoba anak-anak berbagi gitu, bawa barang yang nggak dipakai di rumahmu. Membawa barang-barang yang tidak dipakai, kita basarkan di situ, kita taruh aja di situ. Nah, dari sana sebenarnya kita tidak cuma mendidik anak-anak untuk berbagi ya, tetapi lebih kalau misalnya mau diambil ke materinya, anak-anak nanti silahkan diamati kegiatan hari ini, bagaimana responnya lah. Dari situ saya kadang mengajak anak-anak untuk menyampaikan bagaimana perasaannya, terus bagaimana dia nyaman atau tidaknya di situ, seperti itu. Jadi luar biasa sekali ini ya. Jadi ini sudah lama Bu Santi lakukan apa barusan? Baru saja, Bu, karena tahu apa guru penggerak itu harus begini begitu. Berarti harus begini saya nanti seperti itu, Bu. Jadi itu progres ya. Dampaknya nanti. Bagaimana respon murid Bu Santi
Ketika Bu Santi meminta pendapat atau umpan balik mereka terkait proses pembelajaran yang sudah Bu Santi lakukan, termasuk perubahan-perubahan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro itu. Untuk respon anak-anak, pertama mungkin anak-anak belum mengenali apa itu menilai ya. Karena ayo kita mengadakan penilaian. Mereka belum tahu pertamanya. Terus saya paparkan, oh silakan dinilai bagaimana perasaanmu hari ini, apa yang kamu sukai dari Bu Santi, apa yang tidak kamu sukai, itu saya paparkan di situ, Itu Bu. hal baru berarti bagi anak-anak ya? Iya, hal baru karena setiap akhir pembelajaran kayaknya di sini masih belum ada budaya seperti itu. Refleksi Refleksi gitu ya. belum ada, Bu. Jadi anak-anak silahkan mengungkapkan pikirannya, pendapatnya, dan Bu Santi welcome gitu Iya. ya. Terus perasaan Bu Santi gimana setelah mendapat umpan balik dari anak? Kan tidak semua umpan balik positif kan? Iya, Bu. Ada, Bu. Yang bagus ya saya senang. Ada juga yang kurang bagus, misalnya seperti ini. Bu, jangan yang ini, Bu. Oh ya, berarti nanti kedepannya kita rubah ya model pembelajaran yang kayak seperti ini. Nah, itu saya suka, Bu, kayak dikritik seperti itu dengan anak-anak. Jadinya tidak monoton kayak gitu aja ndak. Ketika anak-anak memberikan refleksi itu lesan apa tertulis? Kalau tertulis apakah diberi nama atau bagaimana? Secara tertulis, cuman kemarin saya mencoba menyebarkan pakai jambot, Bu. Itu sesuatu yang baru juga buat saya ya. Tak sebarkan jambot, dituliskan perasaannya apa. Ada yang bilang ada yang nggak suka pakai jambot karena dorat-dorat dengan temannya, Bu. Nah, gitu. Pakai anu aja, Bu, Google Form. Oh ya, berarti besok saya pakai Google Form gitu gitu. ya. Karena anak-anak suka main-main gitu ya, main-main pakai jambot dorat-dorat. gitu. Bagaimana Bu Santi merespon balik dari anak-anak itu? Untuk respon yang saya dapat, saya senang, Bu, karena anak-anak saya pertamanya mengutamakan kepada anak-anak, Bu ya. Ketika anak-anak senang di situ, berarti saya itu ada kepuasan batin tersendiri. Berarti oh ternyata anak-anak senang dengan pembelajaran ini, apa yang saya harapkan, apa yang saya capai itu bisa terwujud, Bu. Rencana Bu Santi untuk yang basar itu mau dilanjut apa bagaimana? Rencana saya ke depannya ini masih planning, Bu ya. Iya. Banyak sebenarnya rencana. Kedepannya itu gini, kan setiap materi, setiap KD itu ada, Bu. Misalnya kalau kemarin teks prosedur. Nah, teks prosedur itu ada produk-produk anak-anak, Bu. Kayak membuat apa kemarin membuat masker, ada yang membuat pin, ada yang membuat kerajinan. Nah, itu biasanya saya nanti berkolaborasi dengan guru KWU, Bu. Nah, terus kewirausahaan. Nah, itu di akhir semester rencana saya nanti per kelas ada bazar, produknya apa. Kepinginnya seperti Setiap itu. akhir semester ya rencananya. Iya, rencananya seperti itu. Jadi apa hal yang sudah Ibu tindak lanjuti terkait umpan balik dari anak-anak tadi? Yang sudah saya tindak lanjuti, misalnya di situ mereka tidak nyaman ya dengan misalnya dengan aplikasi ini. Oh, ya udah, berarti kita ganti ya, mintanya apa besok? Oh, minta Google Form misalnya, ya sudah saya coba buatkan untuk Google Form. Pokoknya dilayani lah bagaimana enaknya. Maunya seperti apa gitu ya, betul. Jadi Bu Santi, pendampingan kita hari ini cukup ya. Saya Bu Santi sudah mengungkapkan banyak hal pada pagi hari ini. Semoga nanti manfaat kedepannya semakin ditambah lagi. Ide-ide barunya semakin cemerlang supaya bisa dicontoh oleh guru-guru yang lainnya. Iya, Bu. Apakah kira-kira ada yang nyontoh ini? Belum ya? Meniru gitu? Kemarin saya mencoba untuk berkolaborasi dengan bahasa Inggris, Bu. Idenya sebenarnya dari bahasa Inggris ya. Cuman, oh ya, Bu, bagus. Terus kemudian dari situ saya punya ide gimana kalau tak buat bazar dengan produk-produk saya. Terus kemudian saya berkolaborasi dengan sama-sama Mapel, Bu, bahasa Indonesianya. Nah, terus oh ya Bu, bisa itu. Nah, berarti nanti saya menggandeng guru-guru bahasa Indonesia. Selain bazar juga ada ide baru lagi, Bu, mau membuat duta bahasa per kelas. Oh, duta bahasa per kelas. Itu mau dilombakan atau bagaimana? Intern, Bu, nanti kedepannya si duta bahasa per kelas tadi bisa menjadi tutor sebaya. Oh, nah, kedepannya seperti itu sih rencana, tapi masih, Bu. Tapi itu rencana bagus. Kakek rencana, Bu, ya. Planningnya banyak, kan Bu. masih lama, masih berapa bulan ya? 7 bulan lagi. Semoga bisa nanti terwujud yang mana gitu, Bu ya. Bu Santi, dari percakapan kita pada hari ini, apa hal yang paling menarik dari pendampingan kita sekarang? Nyaman, Bu, kita. Menurut Bu Santi, yang membuat menarik itu apa? Yang menarik itu Bu, kita bisa ngobrol lebih dekat, terus nyaman, Bu. Kayak suasananya gini. Juga. Suasananya seperti kayak di alam ini. Belajar di alam ini. Tamannya luar biasa sekali, Bapak Ibu, di SMA Negeri Ambulu ini ya. Jadi hebat banget ya penataan
eksteriornya gitu. Pakai pakar. Enggak, apa teman-teman sendiri? Idenya dari guru-guru sendiri sih sebenarnya. Iya, Cuman banyak guru kalau sendiri yang rawat ada sendiri. Ada sendiri ya. Iya, Dari pendampingan kita ini apa yang sudah baik dan apa yang belum baik dan apa yang harus saya perbaiki? Saya rasa semuanya sudah baik Bu. Komunikasi juga sudah enak, kita kayak ngobrol-ngobrol biasa, nggak ada beban kan gitu Bu ya. Nah itu saya suka seperti itu daripada nanti terlalu serius Formal kemudian gitu formal. ya. Nah sebenarnya lebih enak seperti ini, jadi saya merasa nyaman, terus komunikasinya juga enak Bu. Alhamdulillah kalau gitu Bu Santi, semoga pendampingan kita berikutnya ke depannya lagi kita lebih enjoy lagi. Kita cari tempat yang Lain nanti Bu lain ya. lagi. Soalnya keren sekali di sini ya. Saya suka ini adem gitu ya Bu Santi ya. Iya, Bu. Terima kasih Bu Santi pendampingannya. Semoga sukses selalu. Salam buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.